Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku dan aku dia, ibu 4 anak krempel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Di video ini aku mau sharing tentang gimana sih cara aku merawat anak aku ketika sakit. Jadi kalau misalnya kalian perlu informasi tentang ini, tonton terus video ini dari awal sampai akhir. Kita langsung aja ke video. Sebelum ke videonya, aku mau disclaimer dulu. Apa yang aku bagiin di sini itu semuanya berdasarkan pengalaman aku. Aku ini bukan bidan, aku bukan dokter, aku bukan tenaga ahli medis. Pure semua yang aku bicarain di video ini adalah pengalaman aku waktu aku merawat keempat anak aku. Aku tuh punya 4 anak. Jadi dari anak pertama sampai anak keempat, kalau misalnya sakit itu mereka tuh beda-beda banget. Di 6 bulan ke atas tuh mereka punya karakter yang berbeda-beda ketika sakit. Anak pertama aku itu lelaki, jadi tuh kalau misalnya dia sakit suka nangis. Nangisnya tuh bisa lama banget. Biar gimana tuh dia nggak nangis lagi tuh lumayan lama banget, nunggu dia sampai berhenti nangis. Nah terus anak yang kedua, dia kalau misalnya aku ayun, dia berhenti nangisnya. Dia lebih ke merengek-merengek gitu. Kalau sakit tuh dia lebih mengeluh gitu, ngeluarin suara rintihan gitu. Nih untuk anak aku yang kedua. Tapi dia kalau misalnya udah aku masukin ayun, terus aku ayun terus pakai tangan aku tuh, itu dia diem. Tapi kalau misalnya aku tinggal pakai ayun otomatis, dia nggak mau. Kalau misalnya dia lagi sakit tuh harus aku ayun pakai tangan aku sendiri, yang benar-benar harus aku tuh ada di samping dia gitu. Karena kalau misalnya dia lagi sakit tuh susah banget untuk mau anak tidur. Yang ketiga, yang si Hanan ini, cukup aku pangku aja terus aku peluk dan aku susuin, itu dia dan dia udah diem. Jadi ini anak aku yang ketiga, dia seneng banget nyusu, terus dia seneng banget kalau dipangku aku. Terus bayi yang keempat ini kalau misalnya sakit, dia ini susah banget untuk tidur. Bahkan aku pernah dia tuh sampai enggak bisa tidur dari malam jam 7 malam sampai subuh. Dia tuh tidurnya bentar-bentar aja, terus sebentar lagi bangun lagi, tidur sebentar lagi bangun lagi, kayak gitu. Itu bener-bener buat aku stres banget. Aku tuh kan kalau misalnya udah bangun tuh susah banget untuk tidur ya. Jadi aku mesti kayak ekstra banget jagain si bayi yang keempat anak aku ini kalau misalnya dia lagi sakit, karena dia tuh manja banget, pengen nempel aku terus. Jadi itu keempat karakter anak. Langsung aja masuk ke cara aku yang pertama. Nah kalau misalnya anaknya sakit, ini pasti sakitnya macam-macam banget ya. Kalau misalnya anaknya tuh sakitnya tuh beda-beda, aku beda banget untuk tindakannya. Kalau misalnya dia pilek, biasanya kalau pilek aku tuh lebih ke tidak menggunakan obat. Personally anak-anak aku biasanya nggak pakai obat pun mereka udah sembuh sendiri gitu. Jadi aku tuh tergantung anaknya itu sakit apa dulu. Untuk tindakan aku tuh beda-beda di setiap sakit anak aku. Kedua langsunglah ke tindakan nih. Misalnya nih kalau misalnya anak aku pilek, aku tuh biasanya beliin dia essential oil atau salep untuk pelegah pernapasan. Pertama itu dari brandnya Transpulmin yang kayak gini. Terus juga aku biasanya pakai essential oil dari Kesha atau Cesa tuh yang kayak gini. Jadi kalau untuk anak yang pilek, aku tuh biasanya lebih prepare ke kayak oles-olesan kayak gini ya. Kalau misalnya dia semakin nggak bisa tidur, terus susunya juga susah gitu, makannya juga susah, itu aku baru biasanya kasih obat. Obat biasanya 1 hari 2 hari aku kasih obat. Kalau masih nggak mereda juga baru aku ke dokter. Jadi itu tahapan-tahapan kalau misalnya anak aku tuh lagi batuk pilek. Kalau misalnya untuk diare, aku takut banget kalau misalnya untuk diare ini anak jadi dehidrasi. Makanya kalau untuk anak aku lagi sakit diare ini, aku butuh cuman 2 hari aja. Kalau misalnya anak aku nggak sembuh-sembuh gitu, dalam 2 hari dia terus-terus keluar air aja atau bahkan sampai keluar darah gitu, berarti udah parah banget. Aku langsung bawa dia ke dokter anak. Nah kalau misalnya diare ini memang penanganannya itu harus cepet. Personally semua yang aku ceritain di sini penyakit yang pernah anak aku alami ya. Nah kalau misalnya demam, biasanya untuk anak aku tinggal kasih dia Sunmol aja nih. Ada Sunmol anak kayak gini atau Sunmol drop kayak gini untuk bayi. Ini anak aku alhamdulillah cocok banget sama Sunmol ini. Jadi kalau misalnya aku kasih dia 1 atau 2 kali aja, panasnya tuh turun. Kecuali dia ada indikasi kayak virus gitu di dalam tubuhnya, itu biasanya agak susah untuk turun panasnya. Biasanya aku tunggu sampai 4 hari. Kalau misalnya begitu terus, aku barulah konsultasi langsung ke dokter spesialis anak gitu. Jadi kalau misalnya anak aku sakit, aku nggak langsung kayak ke dokter anak. Jadi aku lihat dulu daya tahan tubuhnya tuh sampai mana gitu. Biasanya nggak aku kasih apa-apapun, terutama anak aku yang nomor 3 yang si Hanan, 1 hari aja itu nggak aku kasih obat apa-apa, dia pulih sendiri. Jadi semua ibu itu punya caranya sendiri sih untuk anak-anak mereka. Jadi apa yang aku sharing di sini bukan untuk menyudutkan orang yang punya opini yang lain, tapi sini aku cuma sharing aja gimana cara aku merawat anak aku ketika anak aku. Jadi sekian dulu video aku hari ini. Semoga video ini menjadi informasi untuk kalian. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.